Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mantan pacar aku tadi? Gak tahu nih, gak tahu lari. Saya jangan ngomong dia nggak kabur. Kenapa kau pergi? Ih, mantan pacar aku kenapa? Naik lagi Kang, Kang, biar ku cabut Nggak ginjalnya tahu sini Kang. kabur. Tadi saya kan diem, dia minta naik. Dipikirnya bukan saya kali. Pas dengar suara saya Seger langsung kabur. naik sini Seger. Ya Allah, tidakkah kau merindui aku Seger? Seger, setelah aku lihat oten TikTok, aku lebih tahu kau lebih mulia daripada oten TikTok Seger. Koplak-koplaknya kau. Mana dia? Masih rongak gigimu ya? Aku pikir dia udah ninggoy loh, Kang. Masih makan ketombe kau ya? Kasihan dia udah sadar kalau dia. Ih, mana dia? Dia bilang apa sama Kang barusan? Enggak Ya, ngobrol ada. sama Bang Eri ngobrol. Aku kaget loh lihat dia masih hidup. Aku pikir dia udah meninggal. Dia minta follower tadi, Bun. Apa nama akunnya tadi? Seger ya? Segera apa tadi? Ada naturalnya. Dibilang dulu. Si Dipa tuh sama aku video call terus loh kata dia. Orang-orang. Dia bilang sama orang-orang, ini aku ada buktinya katanya. Emang ada gila-gilanya dia itu. Seger Netanyahu. Coba cari Seger Netanyahu. Aku pikir dah. Ingat nggak Kang dia ngancam Bang Zuma pakai pedang waktu itu Kang. Iya. Lucu ya dulu ya. Habis itu Setannya. Itu setannya. Bang Noni. naik karena ada dia tadi aku pikir pas dia turun aku pas dinaikin Akang sih telat. Aku kira Akang itu ada yang nanya di bawah tuh Bunda. Iya, Akang Duda. Tuh udah Akang jawab. Apaan? Gila. Oten sukanya nggak asik ada seger turun nggak asik. Kang cariin lagi Kang Seger Kang. Bang Zuma aja buat judul itu di YouTube, Oten punah katanya. Carikan lah Oten yang ini Kang, yang ada Iya, gila-gilanya. tadi nunggu Oten. Cuma ada si Longor, tadi itu ada siapa PKPK, ada siapa lagi. Cuma nggak ada yang berilmu. Kita berilmu. Lop Bunda ya kenapa? Kebaca itu dari tadi juga kebaca. Mungkin fotonya mungkin. Aku ingat Seger tuh ngakak aku. Terus dia ngancam Bang Zuma kan. Gini dia ngancam Kors, ngancam Bang Dewa. Sakit hati dia. Gara-gara Ica direbut Bang Zuma. Itu juga Ica deket sama Zuma dia juga marah. Sebelumnya Iya. dia marah banget sama Bang Zuma gara-gara debat-debat lintas agama tuh di StreamYard. Dia buka baju kan, dia buka cam, terus pegang itu PEDANG itu. Dia ancam Bang Zuma kan, ketawa itu lucu banget. Ternyata dia agak lain pemakan ketombe terus dijadiin bulian sama Nevlos dia itu pemakan ketombe. Ini si WKWK ini kayaknya kurang waras kayaknya. Kasih judul aja Kang, suruh mereka bertanya gitu. Oten bertanya. Aku tuh nggak, kalau aku tuh senengnya tuh Oten bertanya. Tanya tentang Islam.
Kalau nggak dikasih judul mereka tuh nggak ini. Tapi di rumahnya Bang Faruk banyak banget yang naik. Otennya longor semua. Gak ada yang mau nekat, modal nekat. Ya emang ada oten beres itu. Nggak ada. Ya udah. Bang Zuma udah nyampe di Medan ya? Bang Zuma ke Medan nggak? Kalimantan. Kalimantan. Siapa yang bilang di Komal kemarin itu? Bang Zuma mau pergi ke mana gitu? Kemana sih? Kalimantan ini sama Akang di Kalimantan sama Ustaz Dalip. Oh. Mau ke Pontianak, terus besok Jumat ke Jakarta. Oh, ketemu Enak sama banget. Ustaz Yusuf. Iyalah. Oh, nyari seger-seger kali. Dan nggak akan ketemu di hutan. Aduh. Seger di hutan. Dia makan ketombe guys. Hati-hati loh kalau sama seger-seger loh. Dia kalau lihat kuping kita dia ngejar tau. Baik kalau Bang Erik, hati-hati loh Bang Erik. Yo nih, Dia bahaya. ngincar kuping dia. Ya buat teman-teman nanti kalau ada yang mau ikut bukber bersama Gurunda Juma ya, ini terbuka buat umum. Silakan nanti hubungi Bang Kores. Bukber ya tanggal 3 atau tanggal 4. Bukber. Di mana bukber? Tanggal 3 atau tanggal 4. Mama cuma ke sana ke Jakarta tanggal 3. Ya kan udah di Jakarta dari kemarin sama Akang. Oh Zuma. Iya, Bang Zuma yang mana nih? suka-suka Bang- kau lah, Uni lah. Oh. Bang Zuma yang mana? Yang tinggal di Makassar atau yang mana? Yang tinggal di Golgota. Oh. Bukannya beliau itu lagi di Makkah sekarang. Enggak, masih di Istanbul sama Raja Salman. Enggak, kemarin setahu aku jadi Makkah. Bang Zuma ini. Bang Zuma yang itu bukan? Bang Zuma yang pakai masker atau yang nggak pakai masker? Yang mana nih, Kang? Yang pakai masker. Yang pakai masker. Oh, itu yang dicari sama pendeta. Ya, cari pendetanya pengen mualaf. Oh. Kalau yang mantan pacarnya Bu Yuni itu siapa? Akang, Kian Tantang. Iya, Nggak ada lagi nih yang bisa kita obrolin. kasihan Oten udah punah, tinggal 5%. %5 berarti tinggal berapa ya? Kang, ini Ustadz Alip. Ini Ustadz Alip. Iya, Yang pernah diincar sama kiamat kan? iya. Kalau nggak salah yang sahabat baiknya Pak Pipo bukan? Iya, di Zoom. Oh iya benar Ustadz Alip itu ya. Kalau ini Bunda Rahma yang disuruh turunin ya? Bunda Rahma turun bukan. Oh, bukan Bunda Rahma yang disuruh dia. Ini Radit, selamat siang. Selamat siang.
Ya Radit, kamu Radit yang mana? Raditnya Silpo Jarwo. Ada yang punya ilmu nggak di sini? Oh, Ada. punya ilmu. Di sini di sini forum manusia sih, asal manusia aja Radit. Biasanya nyambung. Kamu manusia tahu domba? Ini tuh forum manusia Radit. Di sini asal Satu aja pertanyaan saya. 1001 deh. Jangan 1001 aja. Soalnya di sini forum manusia Radit. Gini Bu, satu aja pertanyaan saya. Satu aja. Radit, di sini 1001 pertanyaan, Radit, bukan satu. Kalau satu tuh kami terhina tahu. Kalau pertanyaannya cuma 100 tuh kami terhina banget gitu. Minimal pertanyaan tuh 1001 di sini. Silakan, kamu oten ya? Silakan Radit, kamu kalau non muslim tugasmu cuma bertanya. Kok diam dia, Kang? Kang, kenapa dia diam? Lagi negak tuak dulu. Halo, Unireva. Ya, Unireva. Kenapa di Islam? Kenapa di Islam Woi. wajib? Bertanya aja susah lu, apalagi menjawab. Ya Allah, ya Robbi, astagfirullahaladzim. Apa di Islam kenapa? Nggak usah takut, kita nggak makan orang, kita makan nasi. Kenapa Nabi Muhammad banyak istrinya? Oh, bagus, pertanyaan Kenapa bagus. Nabi Muhammad banyak istrinya? Bagus, pertanyaan bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab pertanyaan dari saudara Dan kita kalau Islam- Radit. Minimal 5. Dengar, saya jawab dulu. Kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Itu dulu ya. Habis itu baru mana ada minimal 5. Nah, jadi begini. Kamu harus tahu satu hal, bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan yang diutus menjadi rasul, menyampaikan risalah, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Itu harus tahu. Dan beliau ini adalah seorang suri tauladan. Selama 25 tahun beliau menikah hanya dengan satu wanita, seorang janda bernama Khadijah binti Khuwailid ya. Nah, selama 25 tahun tuh. Lalu setelah Khadijah meninggal, wafat, beliau akhirnya menikahi beberapa wanita-wanita, notabene-nya yang adalah janda, karena hikmahnya adalah untuk menegakkan syariat Islam. Ada yang membantu para janda tersebut karena suaminya gugur dalam peperangan, ada yang untuk kepentingan-kepentingan agama lainnya. Nah, kenapa istri beliau banyak? Selain beliau adalah manusia yang mampu bersikap adil dan mampu yang memiliki akhlak terpuji, beliau juga adalah manusia yang memang memiliki privilege dari Allah. Kenapa? Karena beliau juga memiliki tanggung jawab yang besar di dunia. Jadi beliau dengan manusia biasa itu tidaklah sama. Jadi begitu, itulah kenapa. Jadi moderator dulu Kang, nanti capek kalau dia ngeyel Kang. Udah. Enggak, aku belum jadi moderator. Nah gitu. Jadi Nabi Muhammad itu kenapa dia bisa memiliki istri lebih dari 4? Karena dia manusia yang mampu, diberikan kemampuan oleh Allah, memiliki akhlak terpuji, menjadi suri tauladan, memiliki privilege, karena memang beliau juga memiliki tugas yang sangat berat dari Allah. Silakan Radit. Ya oke. Kalau menurut Unirifa, poligami itu bagus atau tidak? Bagus. Poligami itu bagus kalau untuk orang yang mampu. Tapi poligami itu tidak bagus kalau untuk, mohon maaf, kayak Radit nih. Radit adalah manusia yang tidak miskin, wajahnya bau, keteknya bau, badannya kurus, maka Radit tidak layak untuk memiliki istri. Jangankan memiliki istri lebih dari satu, memiliki satu istri aja nggak bagus. Tapi kalau ada
laki-laki, contoh, ganteng kayak Bang Zuma, kaya seperti Bang Zuma, kekar seperti Bang Zuma, pintar seperti Bang Zuma, banyak yang gila-gila sama dia. Bang Zuma, aku suka Bang Zuma, aku suka. Kalau Bang Zuma mau, maka baik kiranya beliau itu punya banyak istri. Kenapa? Beliau akan menghidupi 1, 2, 3, 4 perempuan dan mendidik perempuan-perempuan tersebut menjadi wanita-wanita solehah. Kenapa? Karena beliau mampu. Bagus tidak poligami? Ya bagus, karena beliau mampu. Yang nggak bagus tuh kayak seger-seger, muka jelek, kisut, pemakan B2, busuk pula, miskin. Aduh, jangankan istri 2, sebelah aja nggak layak punya istri. Begitu Radit. Jadi bagus kalau orangnya seperti orang Islam yang mampu. Gitu. Iya. Bunda tadi bagus, poligami bagus. Bagus bagi yang mampu. Untuk yang mampu bagus sekali. Nah, terus kalau orang kan poligami berarti harus menyakiti hati istri. Apakah itu dikatakan bagus? Siapa bilang? Emang kamu udah pernah diperistri sama orang lain? Pernah dipoligami nggak? Bunda Kamu Ripa pernah mau nggak dipoligami? dipoligami? Tunggu. Oh, Bunda Ripa mau nggak mau dipoligami? banget. Mau banget kalau suaminya kayak Bang Jibril. Jangan kayak Kian Santang lah. Kalau kayak Akak Alif, rajin bekerja. Tapi kalau kayak kamu nggak mau, jangankan dipoligami sama kamu jadi bini aja, jadi bini kamu aja aku nggak mau, jangankan jadi bini, jadi pembantu kamu aja aku belum tentu mau. Tapi kalau ganteng, udahlah ganteng, pintar, kaya, rajin, kekar, luar biasa. Kalau aku punya suami kayak gitu, kalau aku sendirian nggak sanggup aku melayani karena dia adalah orang yang sangat luar biasa. Maka aku yang akan carikan istri kedua buat dia, yang cantik, yang baik. Supaya apa? Kenapa aku mau? Karena aku ingin laki-laki yang luar biasa seperti ini mampu memberi kebahagiaan kepada wanita lebih dari satu wanita. Kenapa? Karena laki mendapatkan wanita-wanita soleh di sampingnya karena dia adalah seorang pejuang. Tapi kalau kayak kamu, jangan. Mulutnya bau, keteknya bau, bedaki lagi, miskin pula, jelek lagi. Jangan. Kasihan perempuannya terzolimi, nggak bisa ngedidik lagi, habis itu nyembah manusia, nggak bisa masuk neraka jahanam ngajak-ngajak. Jangan. Tapi kalau kayak Bang Zuma, Bang Jibril, kayak Ustadz Wafi, kayak Ustadz Alif, mereka itu mengajak wanita ke surga karena mereka sendiri adalah laki-laki yang mampu untuk memiliki istri dan merawat istri mereka. Maka layaklah mereka memiliki 2 atau 3 istri. Apakah baik poligami bagi mereka? Baik. Akan dianjurkan poligami untuk orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang berjuang di hadapan Allah nanti mendidik manusia-manusia, penyembah manusia untuk kembali ke fitrahnya menyembah Allah, dan orang seperti ini layak didampingi oleh wanita-wanita soleha. Begitu dalam Islam. Itulah Islam. Iya, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmat untuk laki-laki, rahmat untuk Bani Israel. Orang Bani Israel, Tuhannya sendiri yang menjadikan nabinya poligami. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8, Tuhan memberikan bini-bini orang kepada Daud. Ngeri, coy. Bahkan Abraham adalah manusia pilihan Tuhan, itu poligami, bukan monogami dia. Ada Sarah, ada Hagar, ada Yakub, neneknya Tuhan kamu poligami. Ada Rahel, ada Lea, ada Bilha, ada Zilpah. Tanpa perpoligamian Yakub kamu nggak punya Tuhan. Karena Tuhan kamu hadir dari nenek moyangnya yang poligami. Apakah Tuhannya Bani Israel marah? Tidak. Kenapa? Karena mereka mampu. Tapi kalau kamu poligami, dilaknat kamu seumur hidup sampai mati, sampai masuk neraka. Kenapa? Kamu hanya mau membawa perempuan sama-sama menyembah pada manusia. Dosa kamu. Jangankan poligami, jika bawa satu istri kamu berdosanya banyak. Masa kamu ngajak orang nyembah manusia? Kan berdosa itu. Kalau mulut Bunda Ripa ini bilang bagus, tapi di hatinya pasti kagak gitulah. Kamu tuh kayak tahu isi hati manusia aja. Kamu nggak tahu kalau perempuan muslimah itu bukan memprioritaskan, mohon maaf ya, tidak memprioritaskan laki-laki untuk dimiliki.
Itu namanya maniak itu. Kalau ada perempuan yang gila sama kelamin aja tiap malam minta jatah sama suami ya. Tiap malam mau sama suami ya lengket aja lama lakinya. Terus tuh ada apa itu dengan perempuan itu? Perempuan muslimah tidak boleh begitu. Perempuan muslimah itu pikirannya bukan hanya burung, tapi pikirannya adalah Allah. Bagi mereka itu adalah dimiliki lebih baik daripada memiliki. Karena pada faktanya perempuan muslimah itu tidak memiliki apapun. Kami ini adalah manusia-manusia yang diajarkan untuk melepaskan dunia. Kami diajarkan untuk mengajar akhirat. Seandainya ada laki-laki yang mampu menjaga kami, itu alhamdulillah. Kalau mereka mau mampu menjaga wanita lain di sisi kami, kami punya saudari, alhamdulillah. Kami umat Islam ini bukan umat yang rakus, yang punya suami pengen untuk sendiri aja, ya. Nggak gitu kami. Ya nggak tahu yang lain ya. Kalau saya sih nggak gitu. Kalau saya itu, seandainya suaminya itu ganteng seperti Ustadz Alif, kaya, pintar kayak Bang Zuma, cerdas seperti Bang Jibril, luar biasa seperti Ustadz-Ustadz kami. Wah, jangankan berbagi suami. Apa sih yang nggak mau saya bagikan untuk mereka? Seandainya saya punya suami seperti mereka, andainya saya sudah meninggal, mereka berdakwah di jalan Allah, perlu sesuatu untuk saya seandainya bermanfaat untuk mereka kalau saya sudah mati, itu lebih baik saya serahkan. Asal mereka bersiar untuk agama Allah, bukan untuk kepentingan perut dan di bawah perut mereka. Gitu. Karena kami umat Islam ini tidak mementingkan perut dan di bawah perut kami aja. Beda sama perempuan Kristen yang nggak sudi dipoligami karena ya mikirin perut dan di bawah perutnya. Pengen kenyang mulut bawah, mulut atasnya sendiri aja. Nauzubillahi min zalik. Takut. Ya, itu perempuan muslim nggak boleh gitu. Perempuan muslim itu kalau imannya sudah di atas segala-galanya, maka bagi dia suami bukan milik, anak bukan milik, harta bukan milik, tapi apa yang menjadi milik bagi mereka adalah amalan solehnya. Itu yang akan dibawa mati, bro, bukan laki, bro. Ngapain di dunia punya laki kalau mati masuk neraka? Mending nggak punya laki, bro, daripada mati masuk neraka nyembah anak manusia, bro. Gitu, bro. Kami umat Islam diajarkan begitu, bro. Begitu, bro. Lanjut, bro. Ya. Oh ya, bro, mau tanya. Ya, di situ salahnya bro, satu pertanyaan. Bro, bentar. Brother, aku mau tanya satu pertanyaan, bukan pertanyaan yang sulit lah. Aku mau tanya, Yesus kenapa seumur hidupnya nggak pernah ketawa? Apa karena dia nggak punya istri, brother? Coba deh, pernah nggak Yesus ketawa seumur hidupnya? Aku takutnya gara-gara dia nggak pernah punya istri, hidupnya suram-duram gitu, jadi nggak pernah ketawa seumur hidup gitu. Coba, kamu pernah nggak lihat kalau Yesus itu ketawa gitu? Pernah nggak? Kenapa dia nggak pernah ketawa? Kamu tau nggak? Dengar. Bentar, brother. Dalam ranah psikologi, laki-laki yang tidak pernah, mohon maaf ya, menyalurkan syahwatnya, mukanya itu biasanya muram, suka marah-marah, suka ngamuk loh, nggak pernah tersenyum. Nah, biasanya begitu, brother. Coba kamu baca, coba aku carikan ya. Konsekuensi laki-laki yang tidak pernah menyalurkan hasratnya. Biasanya mukanya suram, nggak pernah ketawa. Pertanyaan aku, Yesus kenapa nggak pernah ketawa, brother? Apa karena dia nggak, maaf ya, mungkin. Tapi menurut kamu gimana, coba? Menurut kamu lah, kenapa Yesus nggak pernah ketawa seumur hidupnya? Mana Yesus nggak pernah ketawa, Mami? Dalam kitab kamu emang pernah dia ketawa? Nabi Muhammad saya tidak pernah ketawa. Nabi Muhammad pernah ketawa sampai kelihatan gigi-gigi beliau. Beliau tidak pernah ketawa sampai beliau ada hadisnya nih, Nabi Muhammad ketawa. Nabi Muhammad mah suka senyum. Bahkan kami diperintahkan untuk senyum. Nabi Muhammad mah bahagia. Istrinya aja cantik, baik, ulama. Karena Nabi Muhammad mah hidupnya bahagia. Ketawa Nabi Muhammad. Ada tuh Nabi Muhammad ketawa. Kalau Yesus mah nggak pernah ketawa. Nabi Muhammad mah ketawa. Nabi Muhammad suka senyum. Bahkan kami diajarkan kalau senyum itu adalah sunnah, ya, gitu dalam Islam. Masa Nabi Muhammad nggak pernah ketawa? Nih, itu ya. Begini, Nabi Muhammad kan dulu poligami, tapi dia itu poligami istri yang sudah tidak seperti istri yang tua, yang tidak lagi layak mendapatkan hidup yang layak, makanya dia poligami. Tapi sekarang yang poligami yang pilih-pilih, yang cantik, yang apalah,
Iya itu ya orang sekarang kan, kalau orang sekarang mereka poligami untuk pilih-pilih berarti ya mereka itu hanya ingin mengenyangkan urusan perut dan di bawah perutnya. Ya itu nggak dianjurkan dalam Islam. Justru dalam Islam itu anjurnya nikah satu aja, kecuali kalau mampu berlaku adil. Enak aja. Apa Mi. berlaku adil begitu Radit? Gimana sih Radit? Radit, kenapa Yesus nggak pernah ketawa, Radit? Apa karena dia nggak punya Oke, istri, nggak pernah menyalurkan syahwatnya, Radit? Radit, Yesus itu Ya, menurut makasih. kamu, Saya turun ya. Radit, Radit jangan turun dulu. Aku pengen tahu Yesus kenapa nggak pernah ketawa. Radit, Radit, Sopo Jarwo, Turun dulu. kenapa? Ada Kok kerjaan turun? sedikit. Ya elah ditanya cuman gitu doang. Aku lagi butuh teman ngobrol. Aku pengen tahu kenapa Yesus nggak pernah ketawa seumur hidup. Kenapa nggak pernah tertawa Yesus? Kenapa? Apa dia nggak punya? Kamu tahu nggak? Aku pernah baca pernah menyalurkan hawa nafsunya, sementara dia punya hawa nafsu itu mukanya suram, marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngacak-ngacak sampah, ngacak-ngacak orang jualan, ngutuk-ngutukin pohon ara, atau biasanya tuh tantruman. Kenapa Yesus nggak pernah ketawa? Aku tuh bingung. Halo, oh udah turun ya udahlah. Aduh, kenapa sih kalian kok turun? Aku cuman lagi pengen diskusi baik-baik aja loh. Halo, kenapa Yesus nggak pernah ketawa ya? Aku serius loh nanya loh. Kan aku baca Bible kan. Kenapa aku lihat Yesus ini temperamen ya? Ngatain muridnya bodoh, sengsara habis hidupnya, terus menderita, terus suka marah-marah, nggak pernah ketawa, sama ibunya cuek. Aku bingung, terus aku dapatlah kemarin artikel kan. Laki-laki yang kalau nggak salah aku lupa artikelnya di mana tuh. Laki-laki yang tidak pernah menyalurkan hasrat seksualnya itu cenderung lebih gampang marah, emosian, ngamuk-ngamuk gitu. Nggak pernah tertawa, nggak pernah bercanda, nggak suka bercanda. Karena dia tuh sakit hati gitu loh, karena nggak tersalurkan kan. Lah, aku nanya kenapa Yesus nggak pernah ketawa ya? Apa ada kaitannya dengan bahwa dia jomblo gitu ya? Aku nggak tahu ya. Sama Kian Santang ada nggak kaitan unik? Oh, kalau Kang Siang Tantang mah dia memang dia agak bingung juga ya Kian Santang ya, tapi dia sering ketawa dia. Berarti dia bermurah durja. Bermurah durja. Yesus tuh nggak pernah ketawa. Ada nggak sih Yesus ketawa? Bang Erik pernah baca nggak dia ketawa? Nggak ada. Nangis. Sunan Tarmizi menangis sama marah-marah dia pernah. Marah ya. Kalau Nangis Nabi Muhammad tuh pernah. sering tersenyum, tahu sering tersenyum, tertawa tuh nggak pernah ya. Ini Ya. pantesan kemarin tuh Akang dia ngamuknya itu apa? Ngabisin duren. Habis itu ngamuk dia habisin duren. Oh, Hasan begitu ngamuk-ngamuk, suka ngacak-ngacak orang jualan, ngutuk-ngutukin pohon. Coba bayangkan pohon nggak ada salah apa-apa dikutuk, itu ada apa coba Bunda? Kan gimana gitu kan? Ada apa sih dengan beliau ini gitu? Gitu loh. Agak lain ya. Kalau Nabi Muhammad pernah. Berdampak dengan psikologis juga kayak Muni. Berdampak dalam ranah psikologis itu dikaji banget loh nih. Aku contohin Nabi Muhammad tuh. Nabi Muhammad itu keren banget loh. Sungguh aku telah melihat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi geramnya. Ini Nabi aku tuh happy banget hidupnya, tau gak sih? Masya Allah, secara psikologis itu luar biasa loh beliau. Duh, keren banget Nabi Muhammad ya. Suka tersenyum, tertawa, bahagia walaupun beliau sendiri bahagia, tapi Yesus dia Tuhan loh. Tapi pernah nggak sih Yesus ketawa? Coba aku cari di Google dulu ya. Yesus ketawa, bentar ya. Yesus
tertawa. Yang ada marah-marah. Oh, Ya jadi masalahnya ini di nggak ada- artikel nggak ada. nih justru dia nangis. Ya Allah, menderita banget jadi Tuhan ya. Astagfirullahaladzim. Di sini aku lihat Yesus tidak pernah nih. Apakah Allah yang berinkarnasi pernah tertawa bersama dengan teman-temannya? Kitab Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus menangis. Loh, ditanya tertawa malah menangis. Apakah Yesus memiliki punya selera humor ya? Nih, kita lihat yuk pena Katolik, yuk kita baca yuk. Ini keren nih, kita baca artikelnya. Jadi kita nggak asumsi nih. Aduh, keren banget. Aku tuh dari kemarin loh merenungkan Nabi Muhammad orangnya suka tersenyum, suka ketawa. Nih. Pengkhotbah pasal waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Kirain Matius nih. Kitab Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus menangis. Oh, nggak ada ketawa berarti. Apakah Yesus tertawa? Itulah adalah pertanyaannya lucu. Loh, kok lucu itu normal loh Tuhan, masa nggak pernah ketawa? Tuhan nggak pernah tersenyum gimana sih? Nggak bahagia banget Tuhannya. Aduh, bagaimana ini ya? Aku tuh udah banyak loh cari artikel. Pernah nggak sih Yesus ketawa gitu loh? Humor. Namun berbicara secara teologis, kita harus memahami istilah humor dalam kaitannya dengan natur ilahi dan natur manusia oleh para teolog sebagai persatuan hipotolik. Dalam inkarnasi anak Allah, natur manusia yang terpisah disatukan selamanya. Aku cuma pengen tahu pernah ketawa nggak? Karena itu dengan memberikan Kristus natur manusia, dia tertawa. Mengakui dasar pikiran bahwa humor yang baik. Nah, dugaan semata. Kirain tertawa ada dalilnya. Ternyata cuman kirain ada dalilnya Bang Erik. Ternyata cuman dugaan semata. dugaan semua. Iya. Nih, pada tahun 1964, sarjana Christian Elton Trubelot menerbitkan The Humor of Christ. Dalam kata pengantarnya, dia menciptakan kisah sejarah baru yang bersuara 7 tahun tertawa ketika berkata bahwa bacaan itu lucu. Ini kan si Elton John ini ngetawain Bible ya kan. Yesus sedang bicara mengenai kemustahilan dari melihat selumbar di mata orang lain, sedangkan balut di dalam mata mereka sendiri tidak diketahui. Nah, menurut si Elton ini anaknya ngetawain Bible, tapi kok malah Yesus yang dikatain punya selera humor, padahal kan anaknya ngetawain Bible. Dengan nggak ada loh di sini loh. Kok aku nggak ketemu ya Yesus ketawa yang mana ya? Pernah nggak sih? Ada nggak sih dia pernah, ketawa dalam nggak ada. Bible? Aduh, gimana? Isi kita mereka tuh semuanya buat orang tegang nih. Aduh, iya buat bikin tegang ya, bikin tegang muka Buat kita ya. bikin tegang juga. Dan menegangkan banget loh, apalagi pas Yesus naik keledai itu menegangkan banget. Aku berpikir gimana ya keadaan keledai dinaikin Tuhan. Iya, serius Bang. Atau menegangkan waktu dia dikejar-kejaran si Romawi itu menegangkan banget, waktu dia ditombak menegangkan sekali. Pas dia naik keledai itu paling menegangkan. Soalnya aku berpikir langsung bicara, enggak sanggup. Itu aku tunggu-tunggu episode itu tapi nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak ada Itu sih. bagian yang menegangkan. Kalau bagian yang buat tegang nih, Oh, yang bagian membuat tegang ada contoh nih kayak ketika Yesus ketiduran, seandainya waktu itu dia nggak dibangunin kan ya. Jadi waktu ketiduran ya kan dibangunin sama murid, seandainya waktu itu nggak dibangunin sama murid, tegang banget suasana kan waktu itu ada badai yang iya ada datang angin kan. top, ada badai. Untung dia dibangunin sama murid-murid. Kalau nggak dibangunin tenggelam Tuhan Bang, ngeri banget ya Allah. Gak kebayang aku kalau tapi perlu sih umat Kristen ini berterima kasih kepada murid-murid Yesus yang udah ngebangunin Yesus ya. Kebayang aku, dan aku juga, kalian tuh umat Kristen tuh berterima kasih pada murid-murid Yesus. Pertama, gara-gara murid Yesus dia bisa menghardik badai. Yang kedua, gara-gara murid Yesus juga gitu ya, Yesus itu jadi nggak ngutuk-ngutukin manusia. Kenapa? Dia kalau lapar tuh suka ngutuk-ngutuk loh ya. Waktu dia lapar dari pohon ara dia kutuk. Untung waktu dia lapar pengen makan ikan goreng, itu ikan goreng ada loh. Gak kebayang kalau waktu itu bakalan dikutuk itu seluruh alam mungkin, ya kan? Pokoknya tegang banget. Emang hidupnya Yesus tegang banget pokoknya, menegangkan juga, bikin tegang Bang Erik apalagi. Gitu. Jadi untung aja murid-murid yang tepat waktu ini ya. Kalau telat aja sedikit iya. aja berapa detik aja. Telat sedikit Waduh, aja. kehilangan Tuhan. Mosong
Bang, secara sejarah masa gila aja. Seorang Tuhan dilaporkan tenggelam karena ketiduran di atas perahu karena kena badai. Lupa dia muridnya bangunin. Akan masuk berita, Bang. Masa liputan 6. Golgotha Pers. Seorang Tuhan telah diketahui tenggelam dikarenakan tertidur pulas di perahu dan muridnya lupa membangunkan. Kan gak etis banget, Bang. Untung waktu itu Yesus itu punya teman-teman yang nggak tidur, ya kan? Bayangin aja temannya kalau ikut tidur sama Yesus, ya kan, tidur bareng pula lagi kan, Bang. Pelukan lagi, Bang. Kebayang nggak, Bang, kalau ada Tuhan tidur di atas perahu pelukan sama murid-murid? Kompak banget ya, Bang, ya, kalau mereka tidurnya pelukan ya. Kayak lagi di Titanic juga. Iya, kayak di Titanic ya kan, Bang. Tidur pelukan bareng ya kan. Terus pas Tuhan, bangun Tuhan, ada badai. Baru dia bangun. Oh, aduh, maaf ketiduran ya kan. Di hari badai. Harusnya tuh terima kasih tuh sama murid-murid Yesus. Satu lagi, Bang, waktu dia naik keledai itu terima kasih loh sama keledai. Seandainya keledai itu nggak mau dinaikin Yesus, gimana coba? Apa nggak marah dia, Bangnya, Bang? Dia suka ngamuk. Soalnya waktu dia orang jualan itu ya dia ngamuk, Bang. Aku nggak kebayang kalau aku hidup sejaman sama Yesus ya. Seandainya waktu itu Yesus misalnya datang ke tempat aku nih. Riva, ya Tuhan, siapakah kau Tuhan? Kamu ada jual rendang nggak? Saya mau makan rendang. Aduh, belum masak Tuhan. Terkutuklah engkau sampai kering katanya. Aduh, takut aku, Bang. Nggak kebayang aku. Coba, Bang, kalau seandainya temperamen Yesus itu kita hadapi waktu kita tuh satu sekolah sama Yesus ya kan? Seandainya aku tuh satu sekolah sama Yesus, satu alumni ya kan? Kami sama-sama kuliah di kampus yang sama gitu. Terus tiba-tiba misalnya terus aku nggak minta maaf tuh. Kebayang nggak, Bang, nasib aku gimana? Atau pas aku lagi beli makanan, tiba-tiba aku jalan ke Sandung, ada dia duduk depan kan, kena tumpahan bakso badan dia. Iya. Kira-kira menurut Bang Erik nasib aku gimana? Coba? Ya ampun, kalau aku nggak diampuni. Kalau dia bilang kan, kau telah menumpahkan baju ini maka terkutuklah engkau dan keturunanmu 7 keturunan. Wah, astagfirullah. Soalnya gimana coba, Bang? Sedangkan atau gini, Bang, kebayang nggak kalau kami lagi olahraga bareng ya kan? Terus dia ganti baju, terus aku nggak sengaja melihat terintip gitu kan. Dikutuklah anak aku sama keturunannya, Bang. Soalnya dulu pernah kejadian zaman Nuh, Bang. Dikutuk sama Nuh gara-gara ngeliatin terintip jakarnya Nabi Nuh, na'udzubillah min dzalik, ya itu bukan Nabi Nuh kita ya. Dikutuk, Bang, sama keturunannya jadi budak, Bang. Kebayang nggak, Bang, kalau seandainya itu terjadi sama aku? Pas dia lagi olahraga sama aku ya kan, aku sama-sama SMA dia kan, aku nggak sengaja buru-buru ke toilet, masuk toilet laki-laki, ternyata dia lagi pakai baju. Kelihatan kelaminnya. Astagfirullah, kataku kan. Kata dia kan, karena kau telah melihat kelaminku, aku adalah Tuhan, maka aku kutuk kau seketurunan. Bang, untung aku nggak sejaman sama dia ya, Bang ya. Untungnya nggak hadir hari ini ya, Bang. Untung banget kita ini bersyukur banget. Bersyukur betul. Iya, alhamdulillah. Bersyukur banget aku. Belum lagi seandainya, Bang ya, kalau aku sejaman sama dia ya kan. Kata dia, perempuan sundal lebih dulu masuk surga dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Sementara aku nggak pernah bersundal. Apa nggak stres aku, Bang? Pasti gara-gara pengen masuk surga Yesus aku langsung bersundal. Ya kan? Oh iyalah, Bang? ada datanya kok. Iya, itu perintah nih, perintah. Iya, jadi bahkan pesundal lebih dulu masuk surga. Masa aku dibandingin sama pesundal, sakit hati lah aku, Bang. Gara-gara aku pengen masuk surga jadi pesundal aku bandingkan. Untung aku bukan Kristen ya, Bang ya. Alhamdulillah banget ya, Bang. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah sih. Nggak kebayang, Bang, seandainya aku punya ternak terus dimasukin setan ke dalam ternak aku, Bang. Kencang banget, Bang. Misalnya aku punya sapi 2000 ekor. Tiba-tiba ada setan minta tolong, masukin dong aku ke situ, masuk dan coba. Miskin aku, Bang, tadinya punya 2000 ekor nih. Bang, jangan lah, Bang. Gak diganti lagi, Bang. Apa sedih banget kita ya kalau kita hidup sejaman sama Yesus ya, Bang ya. Alhamdulillah banget loh kita tuh gak sejaman dengan Tuhan yang orang Kristen loh, guys. Banyak loh kemuliaan kita hidupnya berbeda dengan Yesus. Kebayang gak kalian kalau kalian hidup dengan Yesus? Dia bilang, barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya,
bisa menjadi pengikutku, sementara dia Tuhan, guys. Aduh, kita harus benci sama mama kita, sama papa kita, ya Allah. Nggak bisa aku, Bang. Pasti aku nolak dia. Ya kan? Aku nggak mau ikut kamu. Masuk neraka aku jadinya. Masuk neraka. Wajib Iya. nih, karena kita nggak patuh dengan perintahnya. Iya. Aduh, sedih banget ya jadi orang Kristen itu ya, Bang ya. Jadi perempuan, dapat suami psikopat, nggak boleh minta cerai, nggak boleh ngajar. Kalau nggak bertudung rambutnya harus dibotakin, nggak boleh pakai emas. Ya Dibotakin. Allah. Sedih banget. Kita tuh kasihan sama teman-teman Kristen ya, Bang ya, sebenarnya ya. Tapi mereka kenapa menganggap kita benci sama mereka ya, Bang? Kenapa kalau aku itu suka kayak gini tuh aku dianggap menghujat Bible ya, Bang? Padahal aku kan berpikir. Masa kalau jadi Iya. berpikir itu dianggap Iya. menghujat ya, Bang? Seandainya itu terjadi, seandainya Iya, itu berlaku seandainya. pada diriku, Seandainya berlaku kita pada sejaman diriku. dengan Yesus. Iya. Mm-mm. Kan gini, Bang, aku bukan pesundal. Tiba-tiba Maria Magdalena kan pesundal tuh. Gini ceritanya. Seandainya nih aku di zaman Yesus ya kan, hidup bersama si Rasmi. Si Rasmi kan pesundal, Bang. Aku bukan. Iya, iya. Tiba-tiba Yesus lebih mencintai si Rasmi daripada aku. Apa nggak cemburu aku sebagai perempuan? Cemburu lah Uni. Memilih Kalau perempuan cantik, sundal dan kalau perempuan cantiknya lebih baik. cantik Uni. Jauh. Makanya, Jauh lah. Baik, Karena- Bang. karena Aku Tuhan manis. mereka lebih suka dengan Banyak pesundal gitu. Nah itu Maupun dia, Bang. bagaimana- Nggak Ah, betul. nggak adil Uni, nggak adil. Alhamdulillah banget loh, Bang. Aku tuh tidak hidup sejaman dengan Maria Magdalena, Bang. Nggak hidup sejaman dengan Ya Yesus. Aku Allah. bersyukur banget, ya Allah. Beruntung banget ini. Ya. Dan tapi kebayang nggak, Bang, kalau aku hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau aku miskin, Wah, aku bahagia nih kita, dibela. Aku janda, aku dibela. Ya kan, Bang? Betul nih. Aku ya Yahudi tetap diizinin untuk beribadah sesuai dengan agamaku, ya kan? Nabi Muhammad kan keren banget, Bang. Kalau aku sejaman Wah, dengan Nabi jauh. Muhammad, ya Allah ya Rabbi, Bang, subhanallah, Bang. Jadi wanita itu kayaknya luar biasa, manusiawi banget. Jadi manusia di zaman Rasulullah itu. Kalau aku jadi budak waktu itu disuruh dinikahin, ya Allah, Bang. Kalau aku jadi budak disuruh jadiin anak angkat. Masya Allah, keren banget ya, keren banget. Tapi aku nggak berani, Bang, kalau sejaman hidup dengan Yesus oleh memilih teleportasi. Mending aku hidup sejaman sama ini aja, sejaman sama Uhula Uhuliba aja, Bang, biar bisa bersundal di padang Asyur. Iya, Tapi Nabi Muhammad tuh kaya. udah lah Lebih kaya kaya, mana sama Tuhan mereka? ganteng. Yesus kan kata Matthew Henry minta-minta, Bang, hidupnya. Oh, Kalau Nabi Muhammad malah ngasih-ngasih. Kalau menurut kelebihannya. Matthew Henry, berdasarkan penafsiran Filipi pasal 2 ayat 6, menurut Matthew Henry, Yesus itu hidupnya karena meminta-minta, minta sedekah, Bang. Aku takut kalau pas dia minta sama aku, pas aku nggak ada, terus aku dikutuk kayak pohon hara, gimana coba? ya Itu syukurlah nggak kita nggak hidup sejaman sejaman dengan Yesus. Alhamdulillah banget ya. Yesus dalam Bible ya, Yesus dalam Bible ya. Yesus dalam Bible. Tapi kalau Nabi Isa enggak, Bang. Kalau seandainya hidup sejaman Nabi Isa mah baik banget, akhlaknya mah terpuji banget, Bang. Nabi Isa mah keren banget. Kalau seandainya anak kita meninggal minta tolong sama Nabi Isa, bisa hidup lagi kembali Uni ya, Dihidupin lagi. hidupin lagi. Iya, dihidupin lagi. Ajas. Aku takut anakku meninggal. Ditanya, kamu pesundal bukan? Bukan. Kamu Kunarion katanya. Itu kamu wanita apa? Bukan Yahudi, bukan. Lebih baik aku memberi remahan kepada guguk daripada kamu. Ih, sakit hati banget, Bang, aku kalau kayak gitu. Pas aku ternyata aku kan bukan Yahudi tuh. Aku hidup sejaman dengan Yesus. Terus aku ikutin kurios dia, Bang. Cuek aja, kurios cuek aja dia. Muridnya yang bilang, itu ada perempuan yang manggil-manggil. Terus ada apa misalkan kata dia kan, kurios tolongin aku dong, kurios, aku banyak utang, bayarin dong utang aku. Lebih baik memberikan uang lebih baik memberikan remahan ini kepada tidak layak memberikan remahan yang diberikan kepada anak domba, kepada guguk, kata dia kan. Bang, pasti aku langsung trauma banget, Bang, dikata-katain kayak gitu, Bang, sama laki-laki. Serius. Demi Allah, pasti sedih banget jadi perempuan waktu itu ya. Di depan Ramil dibilang kayak dogi. Ya kan, Bang?
Dibilang kunarion bang, depan orang. Kunarion. Malu Gugup. nggak tuh? Iya. Padahal cuma minta tolong doang ya bang. Terus Iya, kira-kira kalau kita dulu sejaman sama Yesus ya, percaya dengan Yesus itu, kira kita punya iman sedikit aja, bisa nggak kita minum racun itu nggak mati nih? Katanya sih gitu bang. Cuman masalahnya dia aja kena racun mati. Mati Dia ya. kan kena anggur asam langsung mati bang. Kan dia kena anggur asam aja langsung mati dia 3 hari. Apalagi kita kan manusia biasa. Lalu dia ngapain dia nguji bahwasannya manusia yang beriman kepada Yesus walaupun ada sebesar Gak biji ngerti sawi. juga sih. Itu juga yang menjadi pertanyaan Iya. aku. Yesusnya ada apa sih? Tertawa nggak pernah. Misterius ya Uji ini orang ya. misterius banget. Ngamuk sering. Ini dia kenapa sih? Apa karena aku takutnya ini loh bang. Secara psikologi laki-laki yang tidak pernah menyalurkan hasrat itu tuh gampang marah gitu Oh loh, Bang. iya. Mm-mm. Sumbernya dari situ ya. Allahu a'lam bisawab sih. Manusia iya. Betul. Kalau 100% manusia kan dia normal kecuali dia memiliki bira. Iya Kasihan sih. saudara Kristen ini ya. Tapi aku sejak baca Bible ini otak aku langsung ini loh bang, cerdas loh bang. Sejak baca Bible. Karena aku berimajinasi kalau aku tuh sejaman sama Tuhan tinggal bareng gitu kan. Apalagi aku sekamar sama Tuhan kan, atau serumah lah gitu. Kalau aku lapar tinggal minta turunin roti. Imajin, aku tuh orang-orang pintar tuh salah satu ciri-cirinya tuh suka berimajinasi bang. Itu orang Betul, yang betul. pikirannya melampaui ruang dan waktu. Jadi aku sering tuh lagi duduk. Karena aku lagi baca buku tuh aku ngebayangin ya. Seandainya aku sejaman sama Yesus enak juga kali ya gitu. Lapar tinggal minta turunin roti. Aku mungkin jadi pengusaha bir terkenal di dunia bang. Karena aku punya ini bang. Iya. Air putih bisa jadi anggur ya kan. Anggur, Anggur kan betul. mahal tuh bang. Ya hidup di Eropa pasti yang banyak. Pasti aku jadi pebisnis besar. Aku minta tolong aja sama dia. Tolong dong Yesus. Jadikan ini sebagai anggur gitu kan. Terus dirubah sama dia kan. Terus aku jual. Ih keren banget pak. Masalahnya ini bukan Bani Israel nih. Nanti Nah Matius itu dia 24. ditolak. Aku Narion sedih banget nanti. Tapi ngeri kalau ada Yesus sekarang ya. Kalau ada Yesus sekarang itu Zionis itu disuruh ngabisin orang-orang semua ya. Karena dia kan pilihan Tuhan tuh. Astagfirullahaladzim. Untung Yesus nggak hidup sejaman. Pasti dibelain tuh kerjaannya si Zionis itu. Soalnya waktu bilang gitu. Ya Bani Israel kalian adalah umat pilihan Tuhan. Wah pasti kejahatannya mereka lakukan ini disupport sama Yesus ya kan bang. Ngeri kali Betul. sih ya Allah. Ngeri. Aduh untung Yesus nggak turun ya bang ya. Untung dia tetap duduk di surga sama papanya ya. Kalau dia turun waktu genosida zaman itu, zamannya Zionis masih Zionis. bunuh-bunuhin orang Palestina, pasti dibantuin sama dia. Soalnya kan dia kan milih orang Israel. Soalnya nenek moyangnya orang Israel bang. Masa dia milih nenek moyang lain? Dia kan nenek moyangnya orang Israel. Nenek moyangnya kan orang Yahudi bang. Pasti dia milih keluarganya lah bang. Iya. Gak mungkin dia Iya. milih keluarga lain. Betul, Nggak betul. mungkin lah dia Karena- milih Bani. Emang Karena kita rasanya siapa sama. bang? Rasanya nggak Pilihan sama. kita kan bukan keluarga nenek moyang dia bang. Pasti dia nggak terlalu lah inilah. Soalnya kan dia gitu dia ngajarin buat nggak terlalu suka sama keluarga kan ada juga sih bang dalilnya. Walaupun orang Kristen sih punya tafsiran berbeda sih. Tapi walaupun tertulis barang siapa yang tidak membenci ibunya bapaknya, kenapa aneh gitu sih ya bang ya? Katanya dia tuh ngajarin kasih kepada musuh. Aku takut bang kalau dia hidup di zaman penjajahan. Pasti kita nggak boleh melawan sama penjajah. Karena kan dia ngajarin kasihilah musuhmu apabila mereka menampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Wah, pasti kita disalah-salahin waktu kita melawan penjajah ya bang ya. Pasti loh nih. Iya, Jadi serahkan Untung. aja kemarin kalau ada dia itu diserahkan aja sama Serahin penjajah aja. tanah air kita. Iya. Serahin aja. iya. Duh, kita nih banyak aku kadang-kadang gara-gara cerita-cerita kayak gini aku bersyukur ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah ya Allah aku menjadi seorang muslimah ya Allah. Sehingga aku tidak memiliki kegalauan seperti ini. Memikirkan bagaimana aku hidup sejaman dengan Tuhan. Memikirkan kalau tiba-tiba aku lagi dandan Tuhan muncul di belakang aku terus bilang, Rifa, ya Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Akulah orang yang sering kau aniaya. Hah, kapan aku menganiayamu? Oh, dia nggak pernah dianiaya, ngaku teraniaya coba. Rifa, suka-suka dia. Maksudnya suka-suka gitu ya. Aku lagi dandan ya kan.
Rifa, siapakah engkau Tuhan? Akulah orang yang kau aniaya. Kapan? Enggak, dia Kau coba nggak pernah fitnah. menganiaya. Dia, makanya dia coba fitnah ini. Iya, Fitnah itu namanya. iya, dia bilang dia Ada pernah Tuhan tukang dianiaya fitnah ya. Paulus. Jatuhnya sih fitnah sih, dalam ranah hukum tuh fitnah sih, mengatakan orang yang tidak pernah menganiaya tapi menganiaya dia tuh memfitnah sih. Gitu. Siapakah engkau Tuhan? Sudah tahu Tuhan, masih juga nanya. Saulus, aku takut bang, aku lagi dandan ya kan di kamar. Tiba-tiba turun dari langit, dari kamar aku. Laki-laki ganteng, terus megang bahu aku. Rifa, hah? Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau aniaya. Kapan? Aku bingung lah jawabnya. Aku adalah Tuhan. Hah? Tuhan? Terus? Emang kenapa? Aku pasti jawab gitulah, kalau kan orangnya kan agak lucu-lucu gitu bang. Emang kenapa gitu kan? Dari mana kamu tahu kalau kamu Tuhan? Pasti aku debat sama dia ya kan bang. Wah, dikutuk aku gitu. Debat aku sama dia tuh. Soalnya aku gak gampang percaya soalnya. Pak kakinya, aku bilang, coba lihat kaki. Aku sambil nungging, aku lihat kakinya dulu. Nampak nggak kalau kuntilanaknya ketakut kan. Tapi hebat murtadin itu ya bang. Murtadin itu hebat ya. Mereka sekali ketemu Yesus langsung kenal ya bang. Iya. Ketemu di Mekah Yesus Padahal langsung sama sekali kenal. nggak, cuman tahunya cuma di gambar-gambar Google aja, nggak tahu seperti Iya. apa wujud aslinya. Maksud mereka tuh nggak langsung ini ya, nggak langsung nguji gitu. Kamu Tuhan betul. Nggak ada diuji. Buktikan kalau kamu Tuhan. Ajak aku ke surga dulu. Langsung percaya gitu aja mereka ya. Mereka tuh luar biasa murtadin gitu ya. Ketemu Tuhan langsung kenal bahwa itu Tuhan gitu. Wah kamu Tuhan ya? Iya aku melihat. Pokoknya tangannya bolong. Ada sinar cahaya dari tangannya. Waduh. Aduh, bahaya sih. Untuk Kristen ya Allah. Ya Allah, dilahirkan menjadi seorang muslimah saja adalah suatu nikmat yang tak mungkin aku ingkari ya Allah. Menjadi seorang muslimah. Subhanallah. Nikmat ini. Nikmat mana lagi menjadi umatnya Muhammad ibnu Abdullah itu satu nikmat yang luar biasa. Bayangkan, hanya umat Muhammad ibnu Abdullah yang dikatakan adalah umat pertama yang masuk ke dalam surga. Umatnya Muhammad ibnu Abdullah lah satu-satunya umat yang mendapatkan syafaat, di mana para nabi lain tak mampu memberikan syafaat, termasuk Nabi Isa putra Maryam. Hanya umat Nabi Muhammad lah yang didoakan oleh nabinya, ummati. Hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang diberikan kemudahan dalam beribadah. Dia mana tadinya disuruh sholat 50 waktu, tapi dipangkas menjadi 5, tapi nilai dari kebaikannya tetap dihitung 50. 50 waktu. Subhanallah. Subhanallah. Nikmat mana lagi yang harus kita ingkari wahai umat Islam? Coba bayangkan kalian jadi Kristen. Ya, bayangkan. Barang siapa yang meminta kepadamu jangan kau tolak, ngeri kalian kawan. Kalian pakai baju itu karena kalian harus kasih ke orang lain. Kalian lagi jalan ke pasar, ada yang ngajak kalian jalan 1 mil, harus jalan 2 mil kalian kawan. Resah kehidupan kalian, resah, babak belur kata Bang Paru. Bersyukurlah jadi Islam itu. Jadi Kristen surganya nggak ada makanan kawan-kawan, nggak ada suami istri di situ kawan. Di Kristen surganya nyanyi sampai dengkul kempot, nggak berhenti kekal selama-lamanya. Astagfirullahaladzim. Di Islam ya Allah, di dunia bahagia, mati masuk surga, dicintai nabinya, dicintai Allah. Aduh, enak banget jadi Islam ini. Nikmat mana lagi coy yang kalian ingkari? Coba kalian jadi Kristen. Perempuan Kristen dinikahin sama psikopat, nggak boleh minta cerai sampai mati pikul salib. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil. Coba kalian bayangkan itu. Nggak enak coy jadi orang Kristen itu, menderita pikul salib, disuruh pikul salib. Kalau kalian jadi hamba, barang siapa yang menjadi hamba tunduklah kepada majikan yang bukan hanya baik tetapi juga zolim. Allahu Akbar. Nggak enak banget. Aduh, patuhlah kepada pemerintah karena setiap pemerintah adalah dari Tuhan. Waduh, untung Bunda Rama Islam. Kalau nggak Bunda Rama udah menderita hidupnya ya. Dapat suami zolim, nggak boleh minta cerai. Kasian banget.
Ya Sedih meskipun sih. sudah menjadi istri, menjadi Iya. istri harus tetap jadi pesundal. Iya. Bandingin sama pesundal Kasihan. lagi. Udah capek-capek. Kasihan. Baik-baik sama Tuhan. jadi pesundal. Yang Astagfirullahaladzim. suaminya gimana Tio nih ya? Kan dia nih udah jadi istrinya orang. Tapi kan ada perintah untuk bersundal tuh gimana itu? Itu bersundal itu kan begini Bang. Jadi begini. Kalau menurut kawan-kawan Kristen kita kan ayat-ayat porno dalam Bible itu kan perumpamaan. Oh, Aku bingung Tuhannya orang Kristen kok suka banget mengumpamakan sama hal-hal vulgar ya. Nggak bisa gitu cari perumpamaan dari pohon-pohon, buah-buahan. Kenapa harus perumpamaannya kelamin ya Bang ya? Agak mesum gitu sih kalau menurut aku. Aku nggak kebayang kalau Bang Erik sama aku lagi ngobrol. Uni tau nggak perumpamaan negara kita? Kita harus bersatu Uni. Ya seperti apa? Seperti seorang perempuan yang memasukkan ini. Pasti aku tampar Bang Erik. seperti Cabul nih Bang kayak Erik. hubungan intim gitu. Iya. Pasti aku bilang Bang Erik cabul nih. Kita lagi ngomongin masalah negara Republik Indonesia tiba-tiba ngomongin masalah kelamin. Aneh nih orang. Pasti aku gituin. Dasar nih Kita aku kita tampar Bang bicara Erik. tentang partai ya kan? Kita Bicara bicara tentang tentang partai. partai. Iya. Tiba-tiba langsung gini, marilah anggota partai, tusuklah nomor 1 sebagaimana kalian menusuk istri kalian. Aku langsung kutampar. Ini Bang Erik ini nggak ada adab, aku bilang kan. Masa kita lagi ngomongin partai, bahas kelamin, lagi ngopi berdua sama Bang Erik ya kan? Kita lagi ngobrolin. Uni pulang nggak Lebaran? Ya saya pulang nanti. Ya, pergilah Uni pulang dengan mengendarai keledai lalu colok-colok lah. Apa nih Bang Erik? Iya maksudnya colok-colok itu maksudnya Uni jangan lupa untuk berbagi sedekah nanti di jalan gitu. Kenapa harus colok-colok pantat keledai Bang? Ya maksudnya itu perumpamaan Uni, perumpamaan untuk membuat senang keledai gitu, membuat senang orang-orang yang Uni tumpangin gitu Iya. kan. Kan keledai kalau dicolok-colok pantatnya kan senang dia kan. Jadi kalau Uni numpang naik keledai terus dicolok pantatnya kan enak tuh kata keledai kan. Enak kata keledai kan. Jadi itu maksudnya Uni kalau naik mobil bagi-bagi sedekah di situ bikin orang senang. Kenapa perumpamaannya harus itu kata aku kan. Nggak ada adab di Bang Erik. Jadi artinya membahagiakan makhluk ya Uni ya, membuat hati Iya. senang makhluk ya. Ya itulah maksud aku tuh. Makhluk, Untung Masya Bang Allah. Erik itu beda sama Tuhannya umat Kristen. Karena kalau di Tuhannya umat Kristen memberi perumpamaan itu harus dengan hubungan segi papa hoba-hoba ondos kayak aku ini aku Assalamualaikum. Iya itulah kita Uni Rifa ini dia kan Masya Allah ilmunya ya luar biasa. Sebenarnya kita tadi nggak apa cuman berandai-andai gitu. Seandainya jadi umatnya Yesus yang ada di Bible itu masih berandai-andai kok. Tapi mereka kan tidak berkesesuaian kehidupan sehari-hari mereka yang mereka lakukan tidak berkesesuaian dengan apa perintah daripada Yesus itu sendiri. Contoh di Matius 21:31 karena masa mereka nggak mau sih terlebih dahulu yang perempuan itu masuk surga. Nah sementara kata Yesus kan yang pertama kali masuk itu adalah wanita-wanita pesundil gitu. Seharusnya mereka bersaing dong. Satu hari entah 10 kali laki-laki, entah 20 kali bersaing mereka. Betul-betul mereka istiqomah dalam persundelinnya kan gitu. Seharusnya. Tapi mereka mengingkari firman Tuhan. Ya kan? Mereka mengingkari firman Tuhan. Sungguh kejam mereka. Aduh. Aku suaraku jadi gini ya. Ada penumpang. Kok lembut kali ya dengar suaranya nih. Aku jadi gimana gitu. Ada penumpangku Bang Peli, ada Abang Ten. Kayaknya aku pelan-pelan aja. Slow tapi pasti. Mana dari nggak berani lagi masuk. Ayo. Tapi itulah teman-teman di bawah ini cuma mendengarkan saja. Sayang loh jarinya nggak tap-tap layar teman-teman izin.
Kemana tadi Uni Rifa? Diculik Tuhan. Di zaman-zaman. Astagfirullah. Aku bingung, kalian berdakwah apa curhat tadi berdua? Aku dengarnya nih bisa tidur di gua nih. Enak kali denger ya. Curhat. Curhat. Jadi kan kita tadi berandai-andai terkait dengan isi yang ada di Bible, firman Tuhan menurut mereka. Kan ada Yesus memerintahkan seperti ini. Seandainya kalau aku hidup sejaman dengan itu, gimana ya nanti nasibku? Kan begitu, masih berandai-andai gitu, Pak. Tapi yakin mereka masuk surga. Nah ketika kata mereka sih yakin mereka. Dapat kartu bebas parkir. Iya. Bagaimana parkir, nggak ada kendaraan di sana. Di luar pintu tuh nggak ada kendaraan. Yang ada di dalam banyak mobil, kata Luga. Ada Lamborghini, Ferrari. Tapi kerja dulu, jadi tukang sapu katanya. Tukang sapu. Aduh. Seharusnya tentara Romawi itu kan udahlah, cukuplah, janganlah kami lagi ditombak. Kan target kalian kan cuman Yesus, kan sudah tergenapi, kalian kan sudah punya Tuhan gitu. Ngapain lah mesti kalian nombak-nombak kami? Kalian kan itu kan ajaran kasih. Terimalah perbedaan dan terima narasi kami. Itu kalian gaji, kalian telaah gitu kan. Itu lebih enak, lebih adem kita. Tapi dulu Bang Erik mualaf ya. Enggak, Aduh, iya aja. abang lagi. Ngarang-ngarang aja bang. Kayak kita baru tumbas sekali aja. Kayaknya Bunda Rahma yang mualaf. Ya ada yang mualaf ini. Gak ada hotel mau naik ya. Memang sepi bang, di mana-mana sepi. Yang naik cuman sememe bos. LL itu aja hotelnya. Bang Erik udah makan Bang Erik. Kamsahamnida. Enggak, penumpangku bahasa ini, bahasa daerah.